Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bambang Sugiarto. Saya kelas dari MB302. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Digital Marketing di mana dosennya dari Pak Joko Suharyono. Langsung saya mulai. Pertama, ini mengenai adalah e-commerce, ya. Definisi dari e-commerce sendiri itu adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, seperti servis dan informasi secara elektronik. Nah, menurut Kolter 2024, e-commerce merupakan gambaran usaha-usaha perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, mempromosikan, dan menjual produk dan jasanya lewat internet. Nah, kita lihat bagaimana dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Dari tahun ke tahun, e-commerce ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Di 2019, nilai perdagangan elektronik e-commerce di Indonesia mencapai 78%. 2020, transaksi bisnis online meningkat sekitar 33%. Nilainya dari 250 T menjadi 337 T. Ya. Data Statistika Market Insight 2002 pengguna mencapai 178,94 juta orang atau 12,79%. Nah, pada tahun baru tiga, jumlah pengguna diproyeksikan mencapai 196,47 juta. Tren kenaikan jumlah pengguna e-commerce ini diprediksi masih terus terjadi hingga 4 tahun ke depan pada 2027. Statista memperkirakan jumlah pengguna e-commerce di dalam negeri mencapai 244,67 juta orang. Nah, kita lihat ya data Indonesia ID, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Artinya di sini banyak potensi ya, terutama di negara kita sendiri Indonesia. Bisnis online itu pertumbuhan sangat signifikan gitu. Nah, dari kita memasuki 2024 sekarang ada 200,855 dan tentunya ini akan diprediksi terus meningkat sampai 2007 dan ini tentunya masih diberikan secara bisnis jangka panjang ya. Nantinya akan dianalisa kembali. Nah, manfaat e-commerce sendiri yaitu satu memperluas pasar, yang kedua menekan biaya, tentunya yang tiga itu bisnis yang terspesialisasi. Yang keempat itu menekan biaya persediaan dan overhead. Yang kelima menekan waktu. Yang keenam meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, kategori model e-commerce ini adalah ada yang namanya B2B atau business to business, yaitu perusahaan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain. Yang selanjutnya ada B2C atau yang kita sebut business to consumer, perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Selanjutnya C2C ya atau customer to customer, transaksi online yang terjadi antara dua orang. Customer C2B ya customer to business, model bisnis di mana konsumen atau end user menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Non-business e-commerce, jenis dari e-commerce dan bisnis yang digunakan untuk menekan pengeluaran pengeluaran mereka. Nah, berikut adalah contoh yaitu contoh e-commerce B2B. Di sini ada Electronic City, Lalali.com, dan tentunya ada juga B2C yaitu Blibli, ya, Lazada. Terus contoh yang dari C2C ada Tokped dan Shopee. Contoh dari e-commerce C2B ya Google Essence. Nah, berikut saya berambil contoh kegiatan e-commerce. Pertama dari customer ya. Customer itu eh, melihat dari e-commerce itu sendiri ya. Nanti akan memesan barang. Setelah pemesan barang, masukkan produk ke keranjang. Nanti akan terjadi yaitu menjadi payment ya. Terus di warehouse dan melakukan shipping atau pengiriman begitu.
Nah, model fulfillment, eh, konsumen melakukan pemesanan lewat toko online, ya. Toko online melanjutkan pemesan ke dropshipping, terus ke supplier, terus supplier mengirimkan langsung ke konsumen. Dropshipping artinya di sini yaitu memberi kebebasan untuk membuka toko tanpa memiliki barang di gudang. Kegiatan investasi dilakukan oleh supplier. Nah, kekurangannya di sini tidak adanya kendali atas pengiriman dan fulfillment, tidak menyimpan inventaris. Terus eh wholesaling ya, private label dan white label. White label adalah produk generik yang dibuat oleh pabrik diperuntukkan bagi banyak retailer. Private label produk dibuat eksklusif oleh satu retailer. Nah, contohnya seperti ini, konsumen melakukan pemesanan lewat toko online, toko online melakukan pemesanan langsung ke supplier, dan produk yang ada diberi label dengan branding kita, gitu. Terus lanjut yang kedua adalah list building, ya. List building proses pengumpulan berbagai macam data dari target konsumen. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target konsumen yang memang potensial. Manfaatnya tidak akan pernah kesusahan, tidak akan pernah kesusahan lagi mendatangkan traffic pengunjung ke penawaran serta menghasilkan penjualan. Bisa segera mendatangkan traffic penggunaan pengunjung ke penawaran, menghasilkan repeat order dari customer, meningkatkan kepercayaan bisnis. Terjadinya traffic, pengunjung dan penjualan tidak akan mengeluarkan biaya mahal seperti iklan atau biaya mahal lainnya. Implementasi list building yaitu proses membangun dan perluas daftar kontak yang dapat digunakan untuk keperluan pemasaran, promosi, atau komunikasi dengan audiens yang relevan. Nah, berikut adalah cara kerja list building. Jadi ada traffic, option prompt ya, terus email. Tipe-tipe OTP inform ya. Dalam pemanfaatan list building, form single OPT sudah tidak dipakai lagi. Hal ini untuk menghindari data sampah. Selain itu, untuk menghindari para hacker yang menyuntikkan data sampah, oleh karena itu sangat penting untuk memverifikasi email terdaftar dengan penggunaan double OPT in form. Dengan demikian data yang masuk adalah data yang memang benar dari orang yang benar. Nah, lead magnet ya. Lead magnet itu untuk layanan gratis yang diberikan untuk tujuan mengumpulkan email konsumen berupa free trial produk, bulletin elektronik, hingga konsultasi gratis. Nah, strategi mendapatkan database list, tentunya di sini ada form website, pengunjung mengisi form dan tertarik dengan imbalan yang dijanjikan. Nah, data didapat, terus pengunjung menerima bonus secara otomatis melalui email melalui sistem autoresponder. Ya. Tiga, email marketing. Dan di sini ada definisi dan manfaat. Salah satu metode pemasaran secara digital yang dilakukan dengan mengirim email ke pelanggan atau konsumen yang bertujuan untuk memberi informasi dan edukasi terkait produk dan lain sebagainya kepada konsumen. Ada pula yang dilakukan untuk melakukan branding atau untuk meningkatkan penjualan, yaitu satu, meningkatkan traffic ke website, mengubah pengunjung menjadi pembeli. Yang ketiga, melakukan targeting secara tepat. Yang keempat, mengurangi ongkos pemasaran. Strategi email marketing, yaitu satu, menyiapkan tools email marketing, terus membangun email list. Yang ketiga, membuat segmentasi email list. Yang keempat, mengirimkan email blast ya. Yang kelima, meningkatkan open retail read email ya. Pah yang pentingnya ini pahami tujuan, menggunakan domain yang tepat, buat email yang personal, tulis subjek yang menarik, berikan gambar dan CTA yang tepat. Nah, yang keenam, menghindari email marketing masuk ke spam. Yang ketujuh, mengoptimalkan email untuk perangkat mobile. Yang kedelapan, menganalisis performa email marketing.
Nah, ini studi kasus ya, persaingan sengit antara Shopee dan Tokopedia sebagai raja e-commerce di Indonesia. E-commerce di mana di sini yaitu perbedaan dari Shopee dan Tokped. Ya. Tokopedia dan Shopee rebutan tahta marketplace nomor satu. Yang satu produk barang yang dijual, yang kedua harga dan ongkos kirim, yang ketiga fitur aplikasi, dan empat asal usul. Nah, di sini kesimpulannya adalah dari adanya banyak marketplace yang tersedia di Indonesia, memungkinkan banyak marketplace berlomba-lomba merebutkan tahta sebagai marketplace nomor satu di Indonesia. Dalam memperebutkan tahta tersebut, marketplace Shopee, Tokopedia sama-sama memiliki peluang untuk menerima tahta sebagai marketplace nomor satu. Baik, demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan uas saya sukses dan dapat nilai yang terbaik. Terima kasih semua buat kita, sukses buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.